Kultur jaringan tanaman, pada intinya, adalah perwujudan dari sebuah konsep biologis fundamental yang disebut totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan luar biasa dari sebuah sel tunggal atau sekelompok kecil sel tanaman untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu tanaman yang lengkap, dengan akar, batang, dan daun, asalkan diberikan kondisi dan nutrisi yang tepat. Ini seperti memiliki cetak biru genetik utuh dalam setiap bagian terkecil tanaman. Para ilmuwan memanfaatkan potensi dahsyat ini untuk menciptakan apa yang bisa disebut sebagai fotokopi genetik tanaman dalam skala massal. Dengan mengambil bagian kecil dari tanaman induk yang diinginkan, yang disebut eksplan, kita dapat memicu sel-sel di dalamnya untuk kembali ke kondisi meristematik, yaitu kondisi sel yang aktif membelah dan belum terdiferensiasi, kemudian mengarahkannya untuk membentuk tanaman baru. Prinsip dasar kultur jaringan tidak hanya mengandalkan totipotensi, tetapi juga pada kemampuan untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui manipulasi hormon pertumbuhan dan nutrisi. Hormon tanaman, seperti auksin dan sitokinin, memainkan peran kunci. Auksin umumnya merangsang pembentukan akar, sementara sitokinin mendorong pertumbuhan tunas. Dengan mengatur rasio dan konsentrasi hormon-hormon ini dalam media tanam, para peneliti dapat mengarahkan eksplan untuk membentuk kalus, massa sel yang belum terorganisir, kemudian memicu pembentukan tunas dan akar secara berurutan atau bersamaan. Ini adalah sebuah tarian biokimia yang cermat, di mana setiap komponen memiliki peran vital. Teknik ini berbeda secara signifikan dari metode perbanyakan konvensional seperti stek, cangkok, atau biji. Perbanyakan melalui biji seringkali menghasilkan variasi genetik karena adanya persilangan, yang tidak selalu diinginkan jika kita ingin mempertahankan sifat unggul tanaman induk. Sementara stek dan cangkok, meskipun menghasilkan klon, memiliki keterbatasan dalam jumlah bibit yang bisa dihasilkan dalam waktu singkat dan lebih rentan terhadap penularan penyakit dari tanaman induk. Kultur jaringan mengatasi batasan-batasan ini dengan menawarkan kecepatan perbanyakan yang eksponensial dan kemampuan untuk menghasilkan tanaman bebas penyakit jika eksplan diambil dari bagian yang tepat dan diproses dengan benar. Keberhasilan kultur jaringan juga sangat bergantung pada pemilihan tanaman induk yang unggul. Sifat-sifat seperti produktivitas tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, atau kualitas buah yang superior harus sudah ada pada tanaman induk, karena kultur jaringan akan melestarikan dan melipat gandakan sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, seleksi tanaman induk menjadi tahap awal yang krusial. Pemahaman mendalam tentang fisiologi tanaman, genetika, dan teknik laboratorium yang steril adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari teknik yang menakjubkan ini, mengubah secuil jaringan menjadi hutan mini tanaman berkualitas. Laboratorium kultur jaringan adalah sebuah dunia mini yang dirancang dengan presisi, sebuah rahim buatan bagi calon-calon tanaman. Elemen paling fundamental dalam laboratorium ini adalah media tanam. Media ini bukan tanah biasa, melainkan campuran kompleks yang diformulasikan secara khusus untuk menyediakan semua nutrisi makro dan mikro, vitamin, asam amino, gula sebagai sumber energi, dan hormon pertumbuhan yang dibutuhkan oleh eksplan untuk hidup dan berkembang biak. Komposisi media ini bisa sangat bervariasi tergantung jenis tanaman dan tahap pertumbuhannya. Misalnya media untuk induksi kalus akan berbeda dengan media untuk perakaran. Biasanya, media ini berbentuk padat seperti agar-agar atau cair, dan harus disterilisasi sempurna untuk mencegah kontaminasi. Sterilitas adalah kata kunci kedua yang tak terpisahkan dari keberhasilan kultur jaringan. Eksplan tanaman dan media nutrisi yang kaya adalah surga bagi pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Jika terjadi kontaminasi, mikroorganisme ini akan tumbuh jauh lebih cepat daripada jaringan tanaman, menghabiskan nutrisi, dan bahkan menghasilkan zat toksik yang dapat membunuh eksplan. Oleh karena itu, semua pekerjaan kultur jaringan harus dilakukan dalam kondisi aseptik. Ini melibatkan sterilisasi alat-alat menggunakan autoklav, pemanas bertekanan tinggi, sterilisasi media, sterilisasi permukaan eksplan,
dan bekerja di dalam laminar airflow (LAF) cabinet, yaitu sebuah ruang kerja khusus yang mengalirkan udara steril secara terus-menerus untuk mencegah masuknya kontaminan. Selain media dan sterilitas, lingkungan pertumbuhan juga harus dikontrol dengan cermat. Faktor-faktor seperti suhu, intensitas cahaya, durasi penyinaran, fotoperiode, dan kelembaban udara di ruang kultur atau inkubator harus diatur sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman yang dikulturkan. Suhu yang optimal biasanya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Pencahayaan, seringkali dari lampu fluoresen atau LED, diperlukan untuk fotosintesis pada tahap plantlet, tanaman kecil, dan untuk mengatur beberapa proses perkembangan. Pengaturan yang tepat dari semua faktor ini memastikan bahwa sel-sel tanaman dapat tumbuh dan berkembang biak secara optimal, memaksimalkan potensi regenerasi mereka menjadi tanaman utuh. Laboratorium kultur jaringan, dengan segala peralatannya mulai dari botol kultur, petri disk, pinset, skalpel, hingga autoklav dan LAF, adalah arena di mana sains bertemu dengan seni ketelitian. Setiap langkah memerlukan kehati-hatian, kebersihan, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan tanaman pada level seluler. Ini adalah investasi dalam infrastruktur dan keahlian, namun imbalannya berupa kemampuan untuk memproduksi bibit tanaman berkualitas dalam jumlah besar, secara cepat, dan sepanjang tahun tanpa tergantung musim, adalah sesuatu yang sangat berharga dalam konteks pertanian modern. Proses perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan adalah sebuah simfoni langkah demi langkah yang terkoordinasi dengan cermat. Masing-masing tahapan memiliki tujuan spesifik untuk membawa sejumput jaringan menjadi tanaman muda yang siap dipindahkan ke lingkungan luar. Tahap pertama adalah pemilihan dan persiapan tanaman induk. Tanaman induk harus sehat, bebas penyakit, dan memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan. Bagian tanaman yang akan diambil sebagai eksplan bisa berupa ujung tunas, mata tunas, bagian daun muda, potongan batang, atau bahkan bagian bunga, tergantung jenis tanaman dan protokol yang digunakan. Tahap kedua adalah sterilisasi eksplan. Setelah eksplan diambil dari tanaman induk, permukaannya harus dibersihkan dari segala macam mikroorganisme yang menempel. Proses ini biasanya melibatkan pencucian dengan deterjen, diikuti perendaman dalam larutan disinfektan seperti alkohol konsentrasi tertentu dan larutan pemutih, natrium hipoklorit, atau merkuri klorida, kemudian dibilas beberapa kali dengan air steril. Tahap ini sangat krusial karena kontaminasi adalah musuh utama dalam kultur jaringan. Kesalahan kecil di sini bisa mengakibatkan kegagalan seluruh kultur. Tahap ketiga adalah inokulasi atau penanaman eksplan ke dalam media kultur steril di dalam botol atau wadah kultur. Pekerjaan ini harus dilakukan di dalam laminar airflow (LAF) cabinet untuk menjaga kondisi aseptik. Eksplan yang sudah steril diletakkan dengan hati-hati di atas permukaan media. Setelah itu, kultur akan diinkubasi dalam ruang kultur dengan suhu dan pencahayaan yang terkontrol. Tergantung pada tujuan dan jenis tanaman, eksplan dapat diarahkan untuk membentuk kalus terlebih dahulu, atau langsung membentuk tunas. Ini adalah tahap inisiasi kultur. Tahap keempat adalah multiplikasi atau perbanyakan tunas. Jika eksplan berhasil tumbuh dan membentuk tunas-tunas baru, atau jika kalus berhasil diinduksi untuk membentuk tunas, maka tunas-tunas ini akan dipisahkan dan dipindahkan ke media multiplikasi baru. Media ini biasanya mengandung hormon sitokinin yang lebih tinggi untuk merangsang pembentukan lebih banyak tunas. Proses subkultur atau pemindahan ke media baru ini dilakukan secara periodik, misalnya setiap beberapa minggu, memungkinkan perbanyakan eksponensial. Satu tunas awal bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan tunas baru dalam beberapa siklus subkultur. Setelah jumlah tunas yang diinginkan tercapai, tunas-tunas tersebut dipindahkan ke media perakaran yang mengandung auksin untuk merangsang pertumbuhan akar, membentuk plantlet atau tanaman kecil yang lengkap. Langkah terakhir yang sangat penting adalah aklimatisasi. Plantlet yang tumbuh dalam kondisi laboratorium yang sangat nyaman, kelembaban tinggi,
nutrisi melimpah, steril, harus secara bertahap diadaptasikan ke kondisi lingkungan luar yang lebih keras, kelembaban lebih rendah, suhu berfluktuasi, adanya mikroorganisme tanah. Proses ini biasanya dilakukan dengan memindahkan plantlet ke media tanam seperti cocopeat atau campuran tanah steril di rumah kaca atau sungkup dengan kelembaban yang dikontrol secara bertahap, sebelum akhirnya siap ditanam di lapangan. Pisang adalah salah satu buah paling populer dan penting secara ekonomi di dunia, menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi jutaan orang. Namun, budidaya pisang menghadapi tantangan serius, terutama dari serangan penyakit seperti layu fusarium, penyakit Panama, yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum FSP, Cubense, Fok, dan penyakit Sigatoka. Penyakit-penyakit ini dapat menghancurkan perkebunan pisang dalam skala besar. Perbanyakan pisang secara konvensional melalui anakan, suker, berlangsung relatif lambat dan berisiko tinggi menularkan penyakit dari tanaman induk ke generasi berikutnya jika induknya sudah terinfeksi. Disinilah kultur jaringan hadir sebagai pahlawan. Teknik kultur jaringan memungkinkan produksi bibit pisang dalam jumlah massal, cepat, seragam, dan yang terpenting, bebas penyakit. Eksplan biasanya diambil dari bonggol pisang bagian dalam atau ujung tunas yang masih muda, yang cenderung memiliki konsentrasi patogen lebih rendah atau bahkan bebas sama sekali. Dengan perlakuan sterilisasi yang tepat dan penggunaan media yang sesuai, jutaan bibit pisang berkualitas dapat dihasilkan dari beberapa tanaman induk unggul dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dalam hitungan bulan. Ini memungkinkan petani untuk meremajakan kebun mereka dengan cepat menggunakan bibit yang sehat dan produktif. Selain mengatasi masalah penyakit, kultur jaringan juga memfasilitasi penyebaran varietas pisang unggul, termasuk varietas yang tahan terhadap penyakit tertentu atau memiliki kualitas buah yang lebih baik. Jika ditemukan satu tanaman pisang dengan sifat superior, teknik ini dapat digunakan untuk mengkloningnya secara massal, memastikan bahwa semua bibit yang dihasilkan memiliki karakteristik genetik yang sama persis dengan induknya. Hal ini sangat penting untuk menjaga standar kualitas dan produktivitas dalam industri pisang komersial. Implementasi kultur jaringan untuk pisang telah diadopsi secara luas di berbagai negara produsen pisang. Banyak laboratorium komersial dan lembaga penelitian pemerintah berfokus pada produksi bibit pisang melalui kultur jaringan. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan pelestarian varietas pisang yang berharga. Kultur jaringan telah menjadi tulang punggung bagi industri pisang modern untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan penyakit yang terus berevolusi, memastikan pasokan buah favorit ini tetap terjaga bagi konsumen di seluruh dunia. Kentang adalah salah satu tanaman pangan pokok dunia, setara dengan gandum, padi, dan jagung. Namun, sebagai tanaman yang diperbanyak secara vegetatif melalui umbi, kentang sangat rentan terhadap akumulasi virus dari generasi ke generasi. Infeksi virus pada tanaman kentang dapat menyebabkan penurunan hasil yang signifikan, kualitas umbi yang buruk, dan bahkan kegagalan panen total. Masalah ini dikenal sebagai degenerasi bibit, di mana umbi yang digunakan sebagai bibit dari musim tanam sebelumnya membawa serta patogen virus, yang kemudian akan menginfeksi tanaman baru. Kultur jaringan menawarkan solusi yang sangat efektif untuk memutus rantai penularan virus ini. Teknik yang sering digunakan adalah kultur meristem. Meristem adalah jaringan paling ujung dari tunas tanaman yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan meristem ini seringkali bebas dari virus, bahkan pada tanaman induk yang sudah terinfeksi secara sistemik. Dengan mengambil eksplan meristem yang sangat kecil, sekitar 0,1 hingga 0,5 mm, dan menumbuhkannya dalam media kultur steril, kita dapat menghasilkan plantlet kentang yang benar-benar bebas virus. Plantlet ini kemudian dapat diperbanyak lebih lanjut melalui subkultur untuk menghasilkan jumlah yang besar. Plantlet kentang bebas virus hasil kultur jaringan ini menjadi dasar untuk produksi bibit kentang bersertifikat berkualitas tinggi.
Plantlet tersebut dapat diaklimatisasi dan ditanam di rumah kaca atau lahan terisolasi untuk menghasilkan umbi mini tubers, generasi pertama yang bebas penyakit. Mini tubers ini kemudian dapat diperbanyak lebih lanjut di lapangan dalam beberapa generasi terkontrol untuk menghasilkan umbi bibit komersial yang dijual kepada petani. Sistem produksi bibit berjenjang ini memastikan bahwa petani mendapatkan bibit kentang yang sehat dan memiliki potensi hasil yang optimal. Penerapan kultur jaringan dalam industri kentang telah merevolusi cara produksi bibit. Banyak negara memiliki program sertifikasi bibit kentang yang mengandalkan teknologi kultur jaringan sebagai tahap awalnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian kentang secara keseluruhan, tetapi juga membantu mengelola penyebaran penyakit virus yang merugikan. Bagi petani, akses terhadap bibit kentang bebas virus berarti investasi yang lebih aman, hasil panen yang lebih tinggi, dan kualitas produk yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun perbanyakan cepat pisang dan kentang adalah contoh gemilang dari aplikasi kultur jaringan, potensi teknik ini jauh melampaui kedua komoditas tersebut. Kultur jaringan telah menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai bidang pertanian, hortikultura, kehutanan, dan bioteknologi. Untuk tanaman hortikultura, terutama tanaman hias seperti anggrek, anyelir, dan krisan, kultur jaringan memungkinkan produksi massal varietas-varietas eksotis dan bernilai tinggi yang sulit diperbanyak secara konvensional. Ini telah mendorong industri tanaman hias global menjadi lebih dinamis dan inovatif. Dalam bidang kehutanan, kultur jaringan digunakan untuk memperbanyak pohon-pohon unggul seperti jati, sengon, atau eukaliptus yang memiliki pertumbuhan cepat, kualitas kayu baik, atau ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Ini membantu program rebusasi dan penyediaan bahan baku industri kehutanan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kultur jaringan memainkan peran krusial dalam konservasi tanaman langka dan terancam punah. Dengan mengambil sedikit jaringan dari individu tanaman yang tersisa, para ilmuwan dapat memperbanyaknya di laboratorium dan kemudian mereintroduksinya kembali ke habitat alaminya, membantu mencegah kepunahan spesies berharga. Kultur jaringan juga merupakan platform penting untuk penelitian bioteknologi tanaman. Teknik ini menjadi prasyarat untuk banyak metode rekayasa genetika tanaman, di mana gen-gen tertentu dapat dimasukkan ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan varietas dengan sifat baru, seperti ketahanan terhadap herbisida, hama, atau kondisi kekeringan. Selain itu, kultur sel dan jaringan tanaman dapat digunakan untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder yang bernilai komersial, seperti pewarna alami, perisa, atau bahan baku obat-obatan, tanpa harus mengeksploitasi tanaman secara langsung dari alam. Masa depan kultur jaringan tampak semakin cerah dengan terus berkembangnya teknologi pendukung seperti otomatisasi, penggunaan bioreaktor untuk kultur skala besar, dan kemajuan dalam pemahaman biologi molekuler tanaman. Tantangan seperti biaya awal yang tinggi untuk fasilitas laboratorium dan kebutuhan akan tenaga ahli yang terampil terus diupayakan solusinya melalui inovasi dan program pelatihan. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk melipat gandakan kehidupan dari sejumput sel, kultur jaringan akan terus menjadi pilar penting dalam upaya kita mencapai ketahanan pangan global, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengembangkan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk mengapresiasi dan terus menggali potensi luar biasa dari dunia mikroskopis yang menyimpan kunci bagi masa depan hijau planet ini.